Terima kasih. Kembali lagi sama kami Enplo Show bersama saya Bung Albar, dan hari ini di channel ini diusi oleh tuan rumah kami, yaitu Abangda Laodenoval, ya, yang saat ini berada di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Namun sebelum itu Bang, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan konstituen ini yang berkaitan dengan masalah hukum seputar tanah air. Ya, yang satu diantaranya itu Bang, persoalan korupsi gitu. Oke. Jadi pertanyaan pertama gini Bang, menurut Abang bagaimana sih konstruksi, eh, bagaimana kedudukan tindak pidana korupsi itu dalam konteks atau kacamata Indonesia saat ini Bang? Iya, kalau Bung Albert tanyakan tentang potret korupsi Indonesia ya sepertinya sejak awal reformasi kita membuat undang-undang KKN, undang-undang korupsi 3199 sehingga hari ini sudah dirubah. Berdasarkan fakta kita melihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan. Malah kalau dulu kita memusuhi Orde Baru karena ingin memberantas KKN korupsi yang begitu banyak, ternyata dengan menginginkan reformasi seperti hari ini, ya ternyata reformasi yang kita inginkan hari ini tidak menghapuskan, tidak mengurangi tindak pidana korupsi, malah sebaliknya. Tindak pidana korupsi itu kian hari kian menggurita, seperti jamur Hmm. yang tumbuh subur. Ya itu kalau Berarti dia ditindakan menggurita ya? sekedar ya. Iya, Dia kalau menggurita. kalau gurita di lautan itu kan kakinya cuma paling 4 5, tapi kalau sekarang ini kakinya itu seperti kaki 1000. Begitu sih. Eh, Selain itu, memang apakah menurut Abang, selaku narasumber, Ya. apakah memang dalam hal ini bahwasannya negara sudah bersungguh-sungguh untuk memberantasi korupsi itu sendiri atau belum? Kalau memang bersungguh-sungguh, kenapa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang memang ya harus diselesaikan begitu? Kira-kira bagaimana menurut Abang? Iya, bicara negara ini kan berarti kita berbicara tentang tiga institusi negara yang kemudian disampaikan oleh pemikirannya Montesquieu ya. Kita berbicara lembaga eksekutif, lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif. Nah, jadi kalau bicara negara ya tentu ketiga elemen tadi, ketiga institusi tadi ya harus bekerja dengan baik gitu. Tapi kalau kita lihat realitas hari ini di semua atau di tiga lembaga lembaga negara tadi nyata-nyatanya kemudian harusnya kita harapkan bisa memberantas korupsi, malah kebanyakan korupsi terjadi di antara tiga lembaga tadi, lembaga negara tadi, cuma tukar-tukaran aja, gitu. Tukaran-tukaran posisi Ya, begitu. bicara fakta aja Tukaran kan, posisi saja. ya, Ya, tahu. Gitu. Jadi begini Bang, kemarin itu kan ada Ketua KPK RI datang di kampus Ian Ambon, lalu dia memberikan kuliah umum tentang pendidikan anti korupsi. ya, Nah, yang sempat saya tangkap itu adalah begini, antara analogikannya begini, eh, jika korupsi itu terjadi pada satu kabupaten, maka yang terlibat dalam korupsi itu semua instansi, baik itu hmm, pejabatnya, maksudnya baik itu dari bupatinya dan juga lain sebagainya. Itu bisa ikut terlibat. ya. Lalu yang saya pikirkan, lalu kita balikan logikanya. Lalu bagaimana korupsi yang dilakukan di skala nasional atau pusat? Itu bagaimana Bang menurut Abang? Berarti sih kalau pakai logika yang seperti disampaikan Bung Albert tadi ya automatically ya semuanya pasti terlibat secara nasional. Oh begitu ya? Iyalah kalau Berarti rusak bahasanya seperti juga itu. tadi gitu. Ya, Jadi itu barangkali satu pasti ya. anak-anak SD pun bisa menjawabnya dengan sempurna. Itu kalau dibalik logikanya ya Bang. Iya, Begitu. Berarti semua bisa ikut terlibat begitu. iya pastinya. Oh, gitu. Bang, ini permasalahan pengembalian uang negara nih, Bang. Memang secara undang-undang itu kan di dalam pasal 3 Undang-Undang 31 ya, Bang. 1999 tentang tindak pidana Hmm, korupsi. Ya, itu kan memang di pasal 3-nya itu kan eh, barang siapa yang apa? Di situ dijelaskan bahwasannya pengembalian uang negara itu tidak dapat menghapuskan tindak pidana. Oke? Nah, hmm. namun
banyak permasalahan-permasalahan yang memang dalam permasalahan hukum sekarang. Kayak contoh kasus seperti yang kemarin pada tahun 2022 di Ambon itu kan ada temuan korupsi 5 miliar lebih ya. 5 Oke. miliar lebih yang dilakukan oleh anggota dewan yang ada di Maluku. Namun seketika dapat diketahui mereka mengembalikan uang negara. Tetapi ya proses proses pidananya itu tidak jalan. Kalau kita Oke. bangun lagi dalam kerangkanya bahwasannya setidaknya syaratnya kan sudah terpenuhi, baik syarat subjektif maupun syarat objektif itu telah Ya. terpenuhi. Kenapa tidak dilangsungkan saja begitu, Bang? Iya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, kemudian telah dirubah dalam undang-undang yang tadi disebutkan Albar 20 tahun 2001 ya tentang pemberantasan korupsi, ya sebetulnya sudah sangat clear uh, bahwa pengembalian kerugian negara itu atau yang diistilahkan dengan asset recovery itu tidak kemudian menghapuskan proses pemidanaan, tidak kemudian Hmm. lantas menghapuskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Hmm. orang yang melakukannya. Nah, sehingga Hmm. jadi ketentuan itu sebetulnya sudah sangat jelas, sangat gamblang menerangkan bahwa ya kalau ada korupsi, apapun itu dia mau mengembalikan hasil korupsinya, kerugian negara, ya sebetulnya tidak boleh kemudian perkara ini menjadi dihentikan atau karena sudah bayar Hmm. ganti rugi maka perkara ya tidak lagi berlanjut kan begitu. Sebetulnya ya tidak tidak Hmm. tidak boleh seperti itu. Ya, itu apa Hmm. namanya? Itu sama saja seperti mau menghapuskan menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum daripada pelaku kejahatan. Ya, seperti maling, ya kan? Dia habis curi ayam, tiba-tiba ketahuan, dia balikin ayamnya. Ya. Apakah perbuatan dia mencuri tadi menjadi hapus? Kan tidak. Tetap dia melakukan perbuatan melawan hukum. Kan pasti Jadi, dia iya. Jadi ya sebetulnya secara dia ditahan. undang-undang korupsi, kalau kita baca tidak ada celah untuk kemudian proses hukum itu menjadi berhenti. Nah, nah, Hmm. tapi sekarang ini kan yang menjadi perdebatan potret penegakan hukum tindak pidana korupsi kita lihat uh, ada nih mereka berdebat pada dua hal. Kalau misalnya perkara itu masih pada tahap penyelidikan, maka uh, pengembalian negara itu bisa kemudian menghentikan proses pidana. Tapi kalau sudah Hmm. masuk pada Itu tahap kalau masih iya, ini perdebatannya hmm. seputar itu pada tahap penyelidikan dan tahap penyelidikan. Nah, hingga kalau tahap Hmm. penyidikan itu sudah tidak bisa lagi katanya begitu. Nah, kalau kita lihat undang-undang korupsi ya tidak pakai klasifikasi itu, tetap langsung perbuatan yang bersangkutan adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan pidana yang memang harus diproses secara hukum. Jadi tidak ada proses meniadakan pemidanaan. Nah, seharusnya Hmm. kalau kita berbicara bahwa ada pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian dia sebelum jatuh putusan dia mengembalikan harta kekayaan, harta kerugian negara, ya seharusnya itu bukan menjadi alasan untuk menghapuskan pidana, tapi bisa masuk sebagai alasan untuk meringankan pemidanaan. Karena Hmm. bisa jadi penilaian majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa itu dia memiliki itikat baik dengan mengakui kesalahannya, punya itikat baik untuk mengembalikan harta-harta negara yang dia curi, yang dia rampok. Jadi sebetulnya itu bukan Hmm. menghapuskan pemidanaan, tapi bisa mengurangi, menjadi alasan yang meringankan pemidanaan. Ya, seharusnya logikanya dibangun ke sana, bukan logikanya dibangun untuk menghapuskan proses perbuatan melawan hukum. Hukum. Harusnya Ya, Bang. begitu. Begitu, begitu ya. Jadi gini Bang, tadi tadi Abang sempat sampaikan begini. Kalau kasusnya kalau masih dalam tahapan penyidikan, lalu dapat diketahui lalu mengembalikan uang negara, perkaranya ditutup demi hukum begitu ya, ditutup saja, ditutup Ya, dan kalau proses-proses itu tidak bisa dijalankan. ya sekarang ini perdebatannya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa pada saat penyelidikan itu ya masih ada potensi yang bersangkutan itu bisa keluar dari jeratan hukum ketika masih tahap penyelidikan dengan Hmm. mengembalikan kerugian negara. Ada yang mengatakan kalau sudah tahap penyidikan maka sudah tidak bisa lagi. Tapi saya berpandangan bahwa apapun itu tahapnya, mau penyelidikan ke, mau penyidikan ke, kalau misalnya dia kemudian terindikasi tindak pidana korupsi, ya itu harus dibawa ke peradilan untuk dibuktikan.
Nah, kalau misalnya dia kemudian sejak awal sebelum proses peradilan berlangsung hingga pada proses peradilan berlangsung, dia kemudian menyampaikan bahwa dia mengakui kesalahan dan memberikan kerugian negara itu untuk dikembalikan ke negara, yaitu adalah dia harus dinilai sebagai sebuah itikat baik yang pada poinnya adalah tidak menghapuskan pemidanaan, tidak meniadakan Oh, perbuatan melawan hukum, tapi hanya hmm. sebagai dapat digunakan sebagai hakim untuk mengurangi vonis hukuman. Gitu Bung Albar, itu pandangan saya. Karena enak dong kalau begitu, kalau misalnya karena ini bisa menjadi citra buruk bahwa dan bisa berbahaya, riskan ke depannya. Orang kalau dengan entenya dia mau merampok dulu, dengan ketika udah ketahuan baru dia ngaku, baru dia kasih kembalikan duit, ya kan? Baru dia di proses hukumnya menjadi hilang, menjadi hapus. Nanti enak dong, yang lain akan mencoba lagi korupsi. Nanti kalau ketahuan kan kembalikan lagi. Habis dikembalikan kan tidak ada proses hukum. Nanti ya, Nanti korupsi nanti lagi, saya nanti saya korupsi pikir lagi ya. kalau mekanisme seperti ini nanti bisa-bisa nanti Bung Alfred ke depannya misalnya contohnya ya, kalau ada peluang korupsi ya korupsi aja. Kan kalau nanti Nanti ketahuan dikembalikan aja. kembalikan aja. Ya Jadi kembalikan. ini tidak Ya, oh memberikan begitu. tidak memberikan efek jerah. Iya, tidak ada. Jadi Hmm. menghilangkan apa sifat hukum yang sebagai alat untuk preventif atau mencegah kejahatan. Jadi bahaya nanti dengan cara-cara seperti ini bisa menjadikan hukum itu seperti permainan. Law is like a game. Hmm. Hukum seperti sebuah permainan. Iya, karena ya rampok aja dulu. Ntar kalau ketahuan balikin lagi kan, gak ada pidana. Jadi semua orang akan melakukan hal yang sama, gitu. Ya, Jadi saya menilai semua wah orang akan ya melakukan hal tidak, yang sama. ya tidak etis, tidak ada upaya pencegahan, tidak akan terjadi efek jerah jauh dari harapan dan akan membuka peluang bagi siapa saja untuk melakukan korupsi karena dia tahu ujungnya dia tidak akan dipenjara, tidak akan diproses hukum. Ini tentu potret-potret semacam ini tentu sangatlah berbahaya. Nah, ini memang perlu perlu kita kawal. Kenapa Dan penegakan hukum kita ini bisa jangan sampai terjadi hal yang demikian. Kalau kita lihat ya, seperti Bung Albar tadi sampaikan di Maluku ya, kemudian ada persoalan yang sama, ya, anggota dewan yang iya, korupsi, yang terduga korupsi, kemudian mengembalikan hasil korupsinya, lalu proses hukumnya menjadi tiada ya. Saya pikir itu uh, tidak dibenarkan. Itu adalah suatu keputusan yang tidak tepat karena sangat berbahaya, bisa menjadi presiden yang buruk. Ya, nanti orang akan berpendapat bahwa uh, harusnya hukum sekarang ini tidak lagi mengadopsi pemikiran dari Belanda yang yang semata-mata motivasinya itu untuk memenjarakan orang, memidanakan. Ada hukuman jerah hmm. terhadap tubuh, terhadap fisik. Tapi ya sekarang ya hukum, tapi dalam satu sisi yang lain itu bisa dibenarkan, tapi pada sisi yang lain itu kemudian juga harus kita pertahankan. Iya, sehingga katanya mereka bahwa kasus korupsi itu jangan kita kejar mereka untuk dipenjara. Yang paling penting adalah follow the money, ikuti uangnya, and take the money dan ambil duitnya, ambil kekayaan apa kerugian negara yang kemudian ditimbulkan. Ya pada satu sisi itu kita itu dapat dibenarkan. Tapi ketika itu dikolaborasi di penjara sekaligus diambil apa kekayaan negara yang dikorupsi, ya itu lebih jauh lebih baik. Karena kalau ketika kita hanya mengikuti duitnya saja tanpa mengikuti apa memidanakan yang bersangkutan, maka ke depannya akan ada perampok-perampok baru Hmm. Jangan dengan mengikuti jalan-jalan jalan, kayak jalan gitu ya, Bang. iya, karena mereka melihat presiden ada contoh orang yang korupsi Kalau tiba-tiba ketahuan kembalikan kerugian negara dan mereka kemudian dibebaskan kan kan bahaya juga. iya. Iya, karena Berarti mereka udah bisa tahu ujungnya. bisa kalau kalau begini, Bang. Kalau dengan perlakuan seperti ini bisa negara atau dalam artian bahwasanya sistem hukum kita ini nanti dicap. Hmm. Ya, dicap dalam artian bahwasanya memang dia tidak mampu memberikan satu pembelajaran itu. Jadi pembelajaran yang dimaksud ini adalah pembelajaran kepada katong, artinya kita dan juga orang-orang yang memang ada pada institusi. Hmm. Jadi setidaknya itu di dalam satu satu regulasi dan lain sebagainya setidaknya ada sifat pembelajaran juga di situ.
kalau memang modelnya kayak gini, uang negara dikembalikan pas ketahuan lalu dia tidak dikorupsi, berarti ya nanti citra penegakan hukum kita itu menurut Harim makin buruk atau bagaimana ya Bang? Kalau Iya, modelnya kayak gitu. kalau saya melihat ketika orang korupsi lalu kemudian diduga korupsi, belum diputus pengadilan, tiba-tiba kemudian dibebaskan dengan alibi sudah mengembalikan kerugian negara yang terjadi atau yang ditimbulkan, ya oleh penegak hukum dilakukan yang demikian, ya saya pikir itu adalah suatu hal yang buruk, potret yang tidak benar. Karena jelas undang-undang korupsi mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pemidanaan. Jadi jelas. Apalagi ada yang mencoba untuk mengklasterkan belum masuk pada tahap penyidikan, masih pada tahap penyelidikan. Nah, itu adalah argumentasi yang tidak berdasar sebetulnya, hanya mencari-carikan alasan gitu. Dan saya melihatnya ini bukan pada proses penegakan hukum. Selain proses penegakan hukum, ada juga aspek kedepannya, aspek kedepannya. Nah, jadi peristiwa ini menjadi contoh bagi manusia-manusia di hari-hari yang akan datang. Gitu ya Bang? Nah, kedepan ya tadi kita kembali lagi ketika misalnya mereka korupsi, ya mereka akan berpandangan bahwa saya korupsi aja kalau ada kesempatan. Toh mereka udah tahu di endingnya itu adalah kalau ketahuan tinggal dikembalikan aja duitnya. Pasti kan korupsi. Iya kan? Atau bagaimana Bung Albar? Tadi saya kasih simulasi buat Bung Albar nih kan sebagai host. Kalau misalnya dapat peluang untuk korupsi, kira-kira dengan cara seperti itu apakah akan korupsi? Kan tidak akan dipidana. Itu Yang penting kalau kembalikan. iya, yuk kalau saya ya udah korupsi aja bangun usaha. Ya, kalau modelnya kayak begitu bangun usaha, korupsi bangun usaha, ketika ketahuan ya udah kita balikin modalnya ya usaha kita jalan begitu. Kalau saya, kalau Iya, modelnya kayak gitu tuh Bang itu Ita. itu konsekuensi logis dari peristiwa yang semacam itu. Nah, makanya Dan ini ya, dan ini juga merupakan salah satu peristiwa buruk sepanjang penegakan hukum atau bagaimana? iya jadi ini namanya merusak uh, prinsip-prinsip law enforcement kita. Itu satu. Yang kedua, dapat tidak menjadikan hukum sebagai upaya pencegahan ke depannya tidak akan terjadi. Malah hukum dianggap sebagai sebuah permainan kalau seperti ini saya lihat. Hmm. Bahasanya tadi law in the game apa itu? Law is like a game. Law is like a game Ya, hukum seperti sebuah bahasanya. permainan. Iya, kalau seperti itu ya jadinya seperti itu. Ya, jadi kita tidak hanya melihat mereka yang melakukan tindak pidana, tapi kita melihat jauh ke depan. Kalau mereka yang melakukan tindak pidana korupsi lalu dibebaskan dengan alibi sudah mengembalikan kerugian negara, maka ya ke depannya mereka orang-orang akan ada orang-orang baru yang melakukan peristiwa yang sama korupsi dan mereka begitu pede pastinya karena mereka tahu pada endingnya ya tidak akan ada proses hukum yang penting dengan syarat bahwa mereka harus mengembalikan kerugian negara. Maka tadi lebih tepatnya itu pengembalian kerugian negara dari seorang terdakwa atau terduga tindak pidana korupsi bukan sebagai penghapus pidana, Tapi tetapi bisa sebagai meringankan iya. Kan alasannya. hakim juga kan harus membuka mata bahwa orang ini kan sudah mengaku bersalah, punya itikat baik untuk mengembalikan. Kan masih banyak orang yang tidak yang korupsi di proses di peradilan tapi kemudian tidak mau mengembalikan kerugian negara dengan alibi bahwa dia tidak korupsi padahal endingnya dia terbukti. Nah, kalau dengan orang yang kemudian diperbandingkan, di-compare dengan orang yang diduga atau menjadi terdakwa di pengadilan, tiba-tiba dia mengakui, ya kan orang yang mengakui kesalahannya mau mengembalikan kerugian negara ini kan harus diapresiasi juga. Ada punishment berupa hukuman badan misalnya kan dalam bentuk penjara. Nah, tapi ada juga apresiasi untuk mengurangi hukumannya karena dia sudah punya etikat baik. Nah, gitu. Lebih tepat menurut pandangan saya bukan menghapuskan pidana tapi mengurangi pemidanaan. Mengurangi. Oh, biar gitu. Jadi Bang, ini sejenis harapan lah dari Abang bisa dijadikan sebagai apa ya? Hipotesa ya bahasanya supaya bisa menjadikan kita lebih baik begitu. Maksudnya pandangan Abang untuk
penegakan hukum kita agar bisa ya untuk menghasilkan penegakan hukum dengan baik, kira-kira menurut Abang seperti apa? Eh, Sebetulnya ya seperti yang kita tahu bahwa memang hukum itu tidak bisa bekerja dengan baik tatkala dia tidak memenuhi unsur-unsur dalam proses hukum itu sendiri. Hmm. Nah, kalau kita Hmm. bicara unsur-unsur dalam proses hukum itu ya kita berbicara pada tiga hal. Satu, kita bicara legal substance. Dua, kita Hmm. bicara tentang legal structure. Yang ketiga, kita bicara Tom dengan legal culture. Carter ya. Substansi hukum ini kita berbicara tentang undang-undang, ya kan? Nah, Ya, betul-betul. kemudian kadang-kadang undang-undangnya bagus, tapi tidak disupport oleh legal structure atau struktur hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum, maka tentu hukum tidak akan bekerja dengan baik. Hmm. Iya kan, kendati undang-undangnya bagus, regulasinya bagus. Nah, ketiga ya kita berbicara tentang budaya hukum atau manusianya. Nah, ini sisi manusia ini memang yang memang agak sulit untuk kemudian dirubah. Hmm. Siap, siap. Sisi Ija- manusia yang agak sulit dirubah. Sisi manusia agak sulit dirubah, tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Tentu ini bisa dirubah dengan berbagai macam hal-hal yang dengan cara-cara yang memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Semisal di Jepang kan kalau orang belum aja terbukti korupsi, melakukan kejahatan, baru baru diduga aja mereka Bencana. udah, iya baru diduga aja, kemudian mereka kalau punya jabatan bahkan mereka bisa mengundurkan diri dari jabatannya. Kalau kita Indonesia tidak seperti itu. Nah, itulah letak letak budaya hukum yang berbeda antara Indonesia dan Jepang misalnya. Nah, disitulah yang kita perlu belajar. Artinya budaya rasa malu, kemudian budaya budaya agar tidak agar apa budaya-budaya yang kalau kita ini kan budayanya seperti agak arogan, arogan dengan hukum dan sebagainya. Akibatnya kalau misalnya terjerat kasus hukum bukan malah merasa malu tapi semakin arogan, kira-kira begitu. Nah, ini yang kita perlu banyak banyak belajar. Dan terakhir Butuh yang refleksi ya. terakhir ya ini sebagai closing bahwa uh, ada banyak kali memang yang perlu kita sikapi terutama dalam bicara tentang korupsi, bahwa korupsi itu bukan cuma hanya tentang masalah kerugian negara ya, tapi di sana juga ada Hmm. gratifikasi, ada suap, Hmm. ya kan? Ada suap menyuap, ada penyalahgunaan kewenangan. Nah, Hmm. itu dan beberapa hal-hal lainnya itu yang memang kita perlu pelajari dan uh, kasus-kasus di Indonesia ini yang memang harus kita kawal agar proses hukumnya itu on the track. Jangan dia On out the the track track. itu apa ya, Bang? Ya, on the track itu ya tentunya pada dia berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Kok Jangan dipelintir ke sana kemari, ya kan? Ini yang on tentu the track berbahaya. namanya. Iya, misalnya tadi kan pengembalian negara mereka katakan diklaser menjadi dua kan? Ada yang kalau masih tahap penyelidikan masih boleh untuk menghapuskan pemidanaan. Pada Hmm. itu tahap penyidikan sudah tidak boleh ya. Nah, ini kan menurut saya inilah hanyalah alibi-alibi buatan-buatan aja. Atau undang-undang tidak Hmm. tidak tidak pernah mengklaster seperti itu ya. Kalau korupsi ya korupsi, tidak boleh menghapuskan pemidanaan. Nah, ini yang perlu dikawal. Ini yang Siap, memang siap. perlu dikawal. Kira-kira begitu Bung Albar. Hmm. Ya, penjelasan yang sangat baik. Eh, Bang, begini. Eh, Sebelum kita akhiri ini, saya lagi tadi berpikir ada jurnal yang sempat saya baca, tapi jurnal yang sempat saya baca itu ada jurnal, tapi bukan penulisnya penulis Indonesia dari luar. Jadi Hmm. begini, di dalam jurnal itu sempat beliau singgung begini, untuk mendapatkan pemberlakuan hukum dengan baik, maka instansi-instansi sebagai penegak hukum itu atau begini, Pak, atau dalam proses penegakan hukum itu ya jangan kita pilah-pilahkan. Dalam artian bahwasannya tahapan penyelidikan itu masih di Polres, Polda atau Polres lah. Oh juga Ya nih. nanti sampai sampai masuk di kejaksaan, sampai masuk di apa? Di sampai ke apa? Pengadilan dan lain sebagainya. Nah, beliau katakan bahwasannya dengan adanya celah-celah seperti itu nantinya akan membuat ya kita bisa apa ya? Yang tadi Abang sempat bilang bahwasannya law is life a game kah?
apa Iya, bahasanya. iya, iya, seperti itu. Nah, itu bisa menjadikan hukum itu sebagai permainan, gitu. Gitu. Lalu menurut apakah itu bisa Ya, bisa tidak dalam penegakan hukum itu masalah korupsi, masalah tindak pidana apapun itu dikembalikan kepada satu instansi yang nantinya akan mengurusi dari awal sampai akhir. bukan. Jadi Bung Dia, Albar itu, ini kan perlu kita tahapan-tahapan itu bukan dalam konteks mempilah-pilahkan dalam artian tidak berarti, hmm, tapi tahapan-tahapan itu kan adalah rangkaian proses untuk melakukan verifikasi terhadap objek hukum yang kemudian sedang didalami. hmm, Jadi harus dinilai hmm, seperti itu. Tapi sebagai sebuah pendapat yang kita hargai kan begitu. Nah, coba kita hmm, ya kan tahapan-tahapan itu kan filosofinya kan tadi bukan untuk bukan untuk sekedar mempilah-pilah begitu aja, tapi punya maksud untuk memverifikasi, ya kan? Misalnya kita baca, hmm, baca KUHP ada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. hmm, Nah, hmm. penyelidikan itu kan untuk menemukan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik Bukan. untuk menemukan adanya sebuah peristiwa tidak pidana. Nah, kalau Hmm, sudah hmm. ditemukan peristiwa tidak pidana, dianggap bahwa uh, apa namanya uh, ini adalah kriminal, maka akan berlanjut pada tahap penyidikan. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan alat bukti guna menentukan tersangkanya, kan begitu. Nah, itu Hmm. rangkaian ada itu namanya kan check and recheck, proses Check and verifikasi, recheck. proses Check and verifikasi recheck. objek hukum kan begitu. Jadi tidak ada persoalan yang jadi sebetulnya kita ini jadi persoalan karena ya tadi karena ya perjalanan potret hukumnya tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Banyak dipelintir ke sana kemari, Hmm. banyak cenderung untuk dia ditebang pilih. Nah, inilah yang membuat banyaklah pemikiran-pemikiran yang berkembang yang kemudian uh, banyak mengkritisi atau menyudutkan hukum itu sendiri. Oh, Karena siap. potret penegakan hukumnya yang memang dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi. Kira-kira begitu Bung Tidak Albar sesuai. ya. Oh, Oke Bung Albar. baik Bang, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa. Sehat selalu Bang. Sampai Amin. jumpa di lain waktu Bang. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.